Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang dengan izinnya lah kita bisa berkumpul di sini untuk sama-sama thalabul ilmi, untuk sama-sama silaturahim, dan untuk sama-sama menguatkan keimanan di hati insyaallah. Setuju Bu? Naon setuju? Ya. Ya ibu-ibu, alhamdulillah Yayasan Amal Terbaik insyaallah istiqomah ya untuk mengadakan majlis taklim ya. Di mana peluang ada masjid yang bisa kerjasama, kita insya Allah akan mengadakan taklim insya Allah ya. Kalau dulu-dulu di Pusdai pernah, sekarang di Ukhuwah. Kenapa sih Yayasan Amal Terbaik ingin istiqomah mengadakan majlis taklim? Pertama, bahwa kita tuh harus menjadi bagian syiar ya. Islam itu harus disiarkan ya, disiarkan. Itu didakwahkan. Nah, gitu ya. Jadi syiar Islam, dakwah Islam salah satu dengan majlis taklim. Itu ya. Mengenalkan kebaikan ya dengan Islam. Yang kedua, dengan majlis taklim di sana ada ilmu. Betul nggak? Ada ilmu, dan kata Rasulullah, man salaka tariqan yaltabisu fil ilma sahalallahu tariqal ilal jannah. Rawahul Muslim. Barang siapa yang melangkahkan kakinya ya, menuju jalan suatu ilmu, maka Allah akan memudahkan kepadanya jalan ke surga. Subhanallah. Jadi insya Allah ibu-ibu yang ada di sini insya Allah ahli surga. Amin ya rabbal alamin ya. Jadi langkah kita ke majlis taklim itu hakikatnya kita berjalan menuju surga. Wah, kita indah ya Bu ya. Kita bahagia. Nah itu ya. Yang selanjutnya, dengan majlis ilmu ini insya Allah yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Ya, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Subhanallah. Jadi dengan menghadiri majlis taklim ini insya Allah derajat kita akan diangkat oleh Allah. Jadi sekali lagi, dengan datang ke majlis taklim ini, pertama kita menjadi syiar dakwah Islam ya. Yang kedua, kita menuju jalan menuju surga. Yang ketiga, kita akan diangkat derajatnya oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Nah, insyaallah ibu-ibu, bapak-bapak, hari ini temanya menuju sukses ya, kiat menuju sukses, jalan menuju sukses. Ada yang bertanya, Pak Soleh tak sukses gitu? Mestinya, nah suksesnya nukumaha. Ya, jadi sekali lagi temanya meraih hidup sukses. Nah, sebenarnya ini tema dari kumpulan ceramah saya ya. 30 ceramah dari bis kota ya. Saya lupa tadi tema mau bawa untuk door press ya. Jadi larusuh. Jadi 30 ceramah dari bis kota, salah satu temanya tentang kesuksesan. Jadi insya Allah kalau saya berceramah, kita akan membawa tema-tema dari buku saya. Alhamdulillah, selamat datang kepada ibu-ibu. Ini ada satu rombongan lagi dari Ustadz Dani, insya Allah lagi jalan ya. Jadi rombongan dari Bandung Kulon, alhamdulillah, dan rombongan dari santri-santri Ustadz Dani. Terima kasih ibu-ibu kehadirannya ya, insya Allah. Semoga Allah mencatat sebagai amal soleh ya, insya Allah. Mohon maaf jamuannya kalau kurang memuaskan, insya Allah. Itu ya. Jadi sambil menunggu ngadongeng heula teh naonnya. Ngadongeng heula. Jadi sekali lagi salah satu syiar Islam selain di masjid taklim ya, pengajian di masjid, saya menggagas pengajian di bis kota. Bukan pengajian itu ya. Kultum lah ya. Kultum di bis kota ya. Ustaz Dena, saya baru tahu bahwa awal yang menghubungi itu kepada antum. Saya nggak tahu. Tahu-tahu saya mah suka ada yang menghubungi saya dari Trans 7, ternyata lewat antum dulu ya. Syukran. Abi bener ngajak tuh ya ke antum ngajaknya. Antumnya tidak bisi teka ajak itu. Jadi subhanallah beliau yang pertama dihubungi oleh Trans 7. Jadi syiar itu ya. Jadi selain di masjid, saya ingin menghidupkan di bis kota. Mungkin pertanyaannya, mengapa ceramah di bis kota? Sebelum ke inti ya. Pertama, saya itu kuliah di UIN ya, di Ujung Berung Bu, di Ujung Berung. Tahu UIN Bu? Di Ujung Berung. Saya rumah di Halis, ya Halis. Nah tiap hari naik bis kota, naik bis kota ya. Dulu pas zamannya lagu Ahmad Albar, berlari-lari mengejar bis kota, itu saya. Artinya
saya banget itu berlari-lari pas. Artinya di bis kota saya tiap hari naik bis. Nah di bis kota ini saya melihat fenomena yang menggelitik, kalau istilah ini menggelitik ini artinya apa? Di bis kota itu ada pedagang asongan, betul Bu? Cung Bu yang suka naik bis kota ada? Nah, di bis kota itu ada pedagang asongan. Di bis kota itu ada, mohon maaf, KPJ atau penyanyi jalanan menghibur. Di bis kota itu ada yang punten minta-minta sumbangan. Di bis kota itu punten ada orang yang memanfaatkan yang lengah, mengambil dompet, ya, mengambil dompet orang. Itu di bis kota. Lalu para penumpang pun saya melihat tenang-tenang saja, artinya duduk manis, ya. Ada yang melamun, ada yang baca buku, ada yang ngantuk dan sebagainya. Ketika ada pengamen, ketika ada pedagang asongan, mereka tidak protes, betul nggak? Misal ada pengamen, ada penumpang yang terganggu, kandeng, ulang nyanyi, ya, tidak berani kan? Nah, kalau suka ya diberi, kalau enggak ya biarin. Nah, itu di bis kota. Nah, begitupun pedagang asongan, tidak ada yang protes. Saya berpikir, kenapa tidak kita mengajak kebaikan, berceramah? Nah, ya. Apalagi saya dulu fakultas dakwah, ya, cocok banget ya. Fakultas dakwah, jurusan KPI, komunikasi penyiaran Islam. Jadi tukang nyiar-nyiarkan Islam, artinya ya menyampaikan dakwah Islam. Maka di bis kota ini saya bismillah ya Allah. Nah, dulu mengajak teman-teman di UIN, ya. Saya ingat di LDM, Lembaga Dakwah Mahasiswa, ketika itu mengajak pertama ngabring, ya, dulu pernah ngabring. Setelah itu ya kita momen pulang pergi aja itu. Jadi itu alhamdulillah sampai sekarang ada tim, ya, dakwah bis kota. Kemarin berjalan di Elang, ya, ada tim. Mungkin kalau ingin tahu dari bis kota boleh, aduh jadi ini promosi. Kita punya channel namanya TV AT, ya, TV AT, televisi amal terbaik. Di sana ada ceramah-ceramah dari bis kota. Selain ada kajian tafsir, saya di Al Hikmah ada Ustadz Dr. Yusuf Ahmad Yusuf, beliau kajian tafsir ada. Terus kajian-kajian seperti ini, insya Allah ini ada tim syutingnya Ustadz Kang Fri, ya. Beliau sudah melintang di berbagai televisi, ya, di Net TV, di MK TV. Sekarang alhamdulillah bisa bergabung dengan TV Atela, insya Allah. Jadi itulah sekelumit perjalanan tentang dakwah bis kota. Itu, ya. Nah itu, ya. Mungkin sekarang alhamdulillah sudah agak banyak, ya. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga Allah mencatat sebagai amal soleh. Sekarang kita langsung ke intinya. Tapi ngomong-ngomong, ini ada yang bawa buku catatan. Nah, jangan sampai pengajiannya pengajian jiping, Bu. Ngaji kuping. Dengerin. Nah, memang kedengar oke, tapi pas sudah selesai tadi teh naonnya. Makanya kalau tidak dicatat namanya jibarho, ngaji bubar poho, hilap kemana we. Tapi amun dicatat mah jitet, ngajinya dicatat. Nah gitu, ya, insya Allah. Jadi bagi yang bawa buku catatan boleh dibuka buku catatannya. Saya punya waktu sampai jam 30 sampai 45 menit, ya, sambil menunggu Ustadz Dani. Jadi hari ini insya Allah kajiannya saya dan Ustadz Dani dari Rumah Quran Indonesia. Beliau dengan santri-santrinya insya Allah para penghafal Quran, subhanallah. Ya, kita langsung saja, ya, saudara semuanya, ibu-ibu, bapak yang berbahagia. Setiap diri kita pasti ingin sukses, betul nggak? Nah, sukses, secara simpelnya sukses tercapai apa yang kita inginkan, tercapai apa yang kita harapkan, apa-apa yang kita cita-citakan tercapai, itu salah satu sukses. Maka sukses suka proses. Nah, jadi sukses itu berproses, tidak kun fayakun, tidak jadi, tidak langsung jadi. Ingin sukses langsung jadi, tidak, harus berproses. Nah, bagaimana supaya kita sukses? Nah, bagaimana supaya kita sukses? Selalu dalam pelatihannya, dalam pelatihan, dalam berbagai kajian, kalau ingin sukses, salah satunya contoh orang yang sudah sukses. Setuju Bu nggak, Bu? Pak, kalau ingin sukses, contoh orang yang telah sukses. Nah, dalam perjalanan hidup ini ternyata orang yang paling sukses dalam hidup ini adalah siapa, Bu?
Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau orang yang paling sukses. Bahkan seorang orientalis bernama Michael Hart, orang yang berpengaruh di dunia ini yang pertama, ya. Jadi sekali lagi, seorang orientalis bukan orang muslim, dia membuat sebuah penelitian, orang yang paling sukses, orang yang paling berpengaruh di dunia ini ternyata Nabi kita, ya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Sukses dalam segi apa Rasulullah? Semuanya. Pertama, Rasulullah sebagai kepala rumah tangga. Sukses tidak, Bu? Sukses. Rasulullah itu mempunyai, kalau nggak salah, 6 anak, ya, 6 putra, ya. Wafat, laki-laki waktu kecil, ya, Ibrahim. Kalau yang sudah besar yaitu Siti Fatimah, ya, Ummi Kulsum, Ruqayyah, Zainab. Itu putra-putra Rasulullah. Kurang lebih ada 6. Sukses dalam rumah tangga, ya. Bagaimana beliau dengan istrinya Siti Khadijah sama-sama berdakwah. Oh, subhanallah, Bu. Jadi suatu kebahagiaan seorang suami punya istri pasangan yang mendukung dakwanya. Nah, ibu-ibu di sini sudah izin suami ke sini? Izin, ya. Seandainya datang dengan suaminya, wah, sigana kompak, ya, bagus. Padahal suaminya rempuk, wah, sigana. Tapi kebanyakan ibu-ibu, berarti ibu-ibu sangat eksis dalam berdakwah. Nah, Rasulullah berdakwah sukses karena istrinya mendukung. Bagaimana harta Siti Khadijah digunakan untuk mendukung dakwah Rasulullah. Bagaimana Siti Khadijah selalu menghibur Rasulullah ketika dalam kesedihan. Subhanallah. Jadi sukses dalam rumah tangga, pasangannya sama-sama berdakwah, putra-putranya pun soleh-solehah, sama-sama berdakwah. Siti Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib. Jadi itu berumah tangga berdakwah. Sebagai saudagar Rasulullah sukses, pengusaha. Sebagai kepala negara sukses, semuanya sukses. Nah itu. Jadi ketika orang ingin mencontoh Rasulullah dari segi apapun bisa. Ya, orang kaya, orang tidak punya bisa mencontoh Rasulullah. Nah, apa sih apa rahasia kesuksesan Rasulullah? Nah itu. Jadi apa saja yang membuat Rasulullah sukses? Kurang lebih ada 5, insya Allah. Mungkin saya bocorkan materi ini saya dapatkan dulu, masih ingat terngiang-ngiang. Ini dari tablik akbar dulu di masjid daerah saya, yang isinya pimpinan pesantren sidang resmi. Jadi pas beliau ceramah nempel materi itu. Jadi keberhasilan dakwah Rasulullah, kesuksesan dakwah Rasulullah. Walaupun dulu ada 3 poin, saya baca-baca ditambah jadi 2 poin. Ya. Jadi sekali lagi ada 3 hal yang membuat Rasulullah sukses dalam kehidupannya. Apa saja? Yang pertama, boleh dicatat. Mohon maaf saya tidak buat PowerPoint. Sekali lagi ada 5 hal. Yang pertama, Rasulullah sukses karena beliau dalam hidupnya terbiasa menghadapi kesulitan. Subhanallah. Jadi sekali lagi, Rasulullah sukses karena dalam hidupnya beliau terbiasa menghadapi kesulitan. Bu mau nanya, hidup sulit mudah, Bu? Sulit? Sulitnya apa? Sulit, ya, kebutuhan. Jadi saya mengibaratkan sulit itu sama dengan berat, ya, Bu. Hidup ini berat tidak, Bu? Berat. Beratnya apa saja? Kalau saya boleh berpuisi, hidup ini berat, sana sini banyak maksiat, ya. Ya, kebutuhan hidup semakin menjerat, ya. Kewajiban semakin mengikat, ya. Apalagi lawan jenis selalu memikat, ya. Masalah hidup semakin berat, ya. Kadang kita berkata enggak kuat, jadi berat kata soal hidup ini. Nah, sulit itu yang dihadapi Rasulullah. Bagaimana kesulitan Rasulullah dalam hidupnya? Kalau kita runut dari perjalanan Rasulullah sejak kecil, Rasulullah ketika lahir sudah ditinggalkan ayahnya, betul?
sudah yatim. Kira-kira kalau yatim bu anak-anak sulit tidak? Sulit. Perlu disantuni ya anak yatim, perlu dikasihani Rasulullah. Lalu ketika umur 4 tahun Rasulullah ditinggalkan ibunya, yatim piatu. Sulit tidak? Sulit. Sudah yatim piatu umur 6 tahun. Yang waktu ya betul-betul kasih sayang, Rasulullah ditinggalkan kedua orang tuanya. Umur 8 tahun Rasulullah sudah mengembalakan kambing bersama siapa? Kakeknya. Bagaimana Rasulullah ya ingin mandiri, jadi mengembalakan kambing. Itu sulit. Yang lain mah hari ini ya anak-anak yang 8 tahun mungkin sedang manja-manjanya, betul? Sedang diberi kasih sayang yang penuh, tapi Rasulullah tidak. Rasulullah mengembalakan kambing, ingin membantu mencari nafkah untuk kakeknya. Lalu umur 12 tahun Rasulullah berdagang ke Syam. Subhanallah ya. Jadi Rasulullah berdagang ke Syam. Waktu remaja mungkinnya 12 tahun ya, lagi ABG-nya atau ya baru dewasa. Ternyata Rasulullah diutus atau pergi berdagang bersama pamannya. Artinya betapa Rasulullah masa kecilnya penuh kesulitan, penuh penderitaan. Hari ini anak-anak dapat kasih sayang dari orang tuanya, fasilitasnya dipenuhi mungkin. Rasulullah tidak begitu. Rasulullah bekerja keras. Itu. Jadi penuh dengan kesulitan. Lalu singkat cerita ketika Rasul diangkat jadi nabi. Ya alhamdulillah adik-adik sudah datang. Ketika Rasulullah diangkat jadi nabi, adik-adik kita apakah diberi kesenangan atau kesulitan? Semakin senang atau sulit? Ketika Rasulullah diangkat jadi nabi, bukan dukungan, bukan pujian, bukan sanjungan yang diberikan, tapi tantangan. Masa kecilnya menderita misalnya, terlunta-lunta, tidak dihiraukan orang lain, tetapi dia punya motivasi yang kuat. Nah, artinya di sini adik-adik semuanya, kesulitan bagi seorang muslim itu sarana menjadi sukses. Kalau apa? Kalau dengan kesulitan kita hadapi kesulitan itu. Kalau kesulitan itu kita atasi, itu yang akan membuat kita sukses. Tapi kalau seandainya kesulitan ini membuat kita jatuh, buat kita putus asa, terpuruk, tidak mungkin kita mendapatkan kesuksesan. Dan Rasulullah membuktikan kesulitan-kesulitan yang dihadapi beliau atasi, beliau pecahkan. Siap menghadapi kesulitan dek? Ibu-ibu mengurus anak sulit tidak? Sulit. Dengan suami sulit tidak? Bagi banyak kurangnya. Adik-adik belajar sulit tidak? Sulit. Artinya itulah yang harus kita atasi. Jadi orang sukses adalah orang yang bisa mengatasi kesulitan. Gitu. Ya. Di tempat kerja ada kesulitan, di rumah ada kesulitan. Ya. Saya mengajar ada kesulitan. Saya mungkin seorang guru ya, kesulitan menghadapi anak-anak. Tapi kesulitan itu harus diatasi. Ya. Innamal usri yusran fa innamal usri yusra. Ya. Dalam surat Al-Insyirah ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Itu menceritakan bagaimana beratnya, sulitnya Rasulullah diberi beban, seolah memberatkan punggungnya. Tapi Faina malusnya solan, ina malusnya solan. Sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan. Sungguh setelah kesulitan ada kemudahan. Dan hanya kepada Allah engkau berharap. Jadi
Ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, hadapi kesulitan. Insya Allah kita akan sukses. Ya, ibu-ibu sulit mendidik anak, hadapi. Ya. Mohon kepada Allah, ya Allah berikan kekuatan saya mendidik anak. Menghadapi hari ini mungkin nara naik, ya, bahan pokok nara naik, hadapi, sabar, pasti ada jalan keluar. Adik-adik belajar, hadapi, sulit hadapi, jangan menyerah, kalahkan kesulitan itu, ya, sehingga menjadi kemudahan. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa Rasulullah sukses? Apa rahasianya? Nah, yang kedua, karena Rasulullah bekerja sama, membangun kerjasama. Jadi Rasulullah sukses karena membangun kerjasama. Dalam sejarah ada 5 komponen yang diajak kerjasama Rasulullah. Yang pertama, Rasulullah bekerjasama dengan pengusaha. Ya, jadi partner kerjasama pengusaha. Coba siapa yang tahu pengusaha zaman Rasulullah? Ibu-ibu, pengusaha zaman Rasulullah yang sukses? Ada ada Utsman bin Affan, ada Abdurrahman bin Auf. Beliau orang sukses, pengusaha, banyak pengusaha sukses. Maka Rasul bekerja sama dengan orang-orang pengusaha, maka ada harta yang dibantu untuk perjuangan. Orang-orang yang kaya membantu dakwah Rasulullah zaman itu. Bagaimana Utsman bin Affan ketika pergi berdagang menyumbangkan kekayaannya untuk perjuangan Rasulullah. Subhanallah. Jadi harta kalau digunakan untuk berjuang jalan Allah, insya Allah akan berkah gitu. Hari ini datang ke sini, ya, ada yang naik motor, ada yang mobil angkot. Tentu ada dana yang keluarkan, insya Allah itu bagian dari perjuangan di jalan Allah. Meninggikan kalimat Allah harus ada pengorbanan jiwa dan harta. Yujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Diawali dengan yujahiduna fi sabilillah bi amwalikum, dengan harta. Lalu anfusikum, dengan jiwa. Jadi kalau boleh saya menginikan dalam hidup ini, harta-harta kita itu bagaimana disisihkan untuk berjuang jalan Allah. Bagaimana jiwa-jiwa ini disisihkan untuk menegakkan agama Allah. Seperti thalabul ilmi, ya. Kan ada yang sifat pribadi amal itu, ya, baca Quran, lalu sholat, itu yang bersifat pribadi. Bagaimana amalan-amal kita yang bersifat jama'i? Nah, syiar ini, thalabul ilmi ini, itu bersifat jama'i. Mohon maaf, misal ketika ada rombongan yang kompak mau pengajian, ternyata ada satu yang tidak bisa karena sakit, itu kan mengganggu, betul Bu? Aduh, lebar hadir. Jadi dalam berjamaah itu bagian yang harus kita kontribusi, ya. Jangan hanya bersifat pribadi, tapi ada jama'i berdakwah, itu ya. Nah, Rasulullah sukses karena berjamaah, karena bekerja sama. Yang pertama dengan orang kaya, yang kedua Rasulullah bekerja sama dengan para pemuda. Oh subhanallah, pemuda. Diwakili oleh Ali bin Abi Thalib, ya. Jadi ada ibu-ibu zaman Rasulullah, subhanallah, pemuda itu semangat, ya. Pemuda itu garda terdepan. Nah, Rasulullah bekerja sama dengan Ali bin Abi Thalib, bahkan para sahabat Usama bin Zaid. Bagaimana Usama bin Zaid, adik-adik tahu nggak? Usama bin Zaid itu menjadi panglima perang ketika usia berapa tahun? Ibu-ibu tahu nggak? Usama bin Zaid menjadi panglima perang yang di dalamnya ada Umar bin Khattab, ada Abu Bakar Siddiq, tetapi dipimpin oleh seorang pemuda, Usama bin Zaid. Umurnya 18 tahun. Ada yang 18 tahun di sini? Itu jadi panglima perang. Subhanallah, Bu. Jadi usia remaja itu dahsyatnya di zaman Rasulullah, pemuda itu sudah hebat, ya. Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel berapa tahun? Ada yang tahu, Bu? Sekitar 22 tahun. Masih muda. Jadi para penakluk kaum muslimin, penakluk
Konstantinopel, terus Jabal Torik Spanyol, itu ternyata usianya muda-muda. Jadi pemuda dahulu tangguh-tangguh, hebat-hebat, karena dididik oleh Rasulullah, karena diisi dengan keimanan, karena diisi dengan ilmu dan semangat berdakwah memperjuangkan Islam. Hari ini pemuda kita bagaimana? Alhamdulillah hari ini mewakili pemuda Ustaz Dani, pemuda nih. Itu bagian yang akan membangun, ya. Ustaz Dani teka tinggal tadi. Ya yang ini. Assalamualaikum. Ada ya, berapa menit ya tuh teh? Insyaallah 10 menit tandanya, 15 menit tadi. Jadi Rasulullah bekerja sama dengan para pemuda. Ada motivasi, ada kekuatan, ya. Yang ketiga, Rasulullah bekerja sama dengan orang-orang yang berpengaruh, orang-orang yang punya power. Siapa dia? Umar bin Khattab, Hamzah bin Abi Thalib, orang-orang yang gagah, orang-orang yang disegani oleh kafir-kafir Quraisy. Kalau kita zaman sekarang jadi backing mungkin ya. Jadi backing itu orang-orang yang kuat, berpengaruh. Mohon maaf ketika punya backing asa tenang ya, asa tenang. Oh ya backing tenang. Backing itu biasanya yang lebih atas. Artinya di sini Rasulullah bekerja dengan orang berpengaruh. Walaupun kalau backing seorang muslim adalah Allah yang menjaga, yang melindungi kita. Nah, Umar bin Khattab dan Hamzah bin Abi Thalib ya, itu orang yang kuat berpengaruh. Itu dijadikan kerjasama, garda terdepan. Bagaimana ketika hijrah, yang lainnya sembunyi-sembunyi, Umar terang-terangan. Barang siapa yang ingin suaminya menjadi janda, salah ya, istrinya menjadi janda. Barang siapa yang istrinya ingin menjadi janda, anaknya ingin menjadi yatim, pegat Umar di lembah sana. Subhanallah. Jadi berani. Ya. Jadi orang-orang berpengaruh perlu, ya perlu. Dan artian ya untuk dakwah kebaikan ada orang-orang yang kuat. Ada pemuda, ada orang kaya, ada orang berpengaruh. Yang selanjutnya Rasulullah bekerjasama dengan kaum tua, ya di atas usianya. Di sini ada Abu Thalib. Abu Thalib walaupun non Muslim, belum masuk Islam, tapi beliau yang mendukung dakwah Rasulullah, ya mendukung dakwah Rasulullah. Abu Bakar itu beda sedikit. Harus ada orang tua yang memberi nasihat, yang memberi. Ya, jadi ada kaum tua yang memberi nasihat, mengarahkan, itu ada. Dan yang terakhir Rasulullah bekerja sama dengan kaum wanita. Nah, perlu catat ya, kaum wanita menjadi sarana bekerja sama perjuangan Islam. Ya, ada Siti Aisyah yang terkenal dengan cerdas keilmuannya, ada Siti Khadijah yang selalu mendukung dakwahnya, ada Nusaibah, ya, garda terdepan. Aduh, anak sudah protes ya saya. Ya itu. Jadi 5 kerjasama. Selanjutnya pengen jajan anak. Ya. Selanjutnya saya ulangi persingkat ya sebentar ya Dek. Pertama Rasulullah sukses karena menghadapi kesulitan. Kedua Rasulullah sukses karena bekerja sama. Ketiga Rasulullah sukses karena beliau membalas kejahatan dengan kebaikan. Artinya beliau selalu berbuat baik. Tidak pernah dendam, tidak pernah dengki, tidak ingin membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi Rasulullah membalas kejahatan dengan kebaikan. Bagaimana ketika itu Rasulullah dicaci, bagaimana Rasulullah diusir, bahkan mau dibunuh. Apa yang terjadi ketika Futuh Mekah? Rasulullah membebaskan semua orang-orang yang pernah menyakitinya. Ya. Barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan bebas. Barang siapa yang masuk ke Ka'bah dia bebas. Dibebaskan semua kesalahan. Ingin sukses, jangan ada dengki di hati kita. Ingin sukses, bebaskan kesalahan orang. Kalau kita membalas kedengkian dengan kedengkian, habis energi kita. Ada orang dengki, kita dengki. Mau sukses gimana? Kita energinya habis untuk membalas kedengkian orang lain. Bebaskan. Kita fokus kepada tujuan kita. Ya, insya Allah kita sukses. Yang selanjutnya Rasul sukses karena pandai mengatur waktu. Nah ini adik-adik saya sendiri ya, pandai mengatur waktu. Bagaimana Rasulullah waktu untuk Allah Tuhannya tahajud ya, sampai kakinya bengkak berdoa.
Rasulullah waktunya untuk orang lain atau keluarganya disisihkan. Ada mungkin ada saatnya jalan-jalan, ada saatnya hiburan. Dan Rasulullah waktunya untuk dirinya, untuk meningkatkan kapasitas, ya, meningkatkan kapasitas kualitas. Nah hari ini ibu-ibu, adik-adik, ini waktu untuk campur untuk Allah, kita syiar agama. Untuk diri kita meningkatkan kapasitas. Jadi pandai mengatur waktu, ciri orang sukses. Dan yang terakhir, Rasulullah sukses karena Rasulullah ditolong oleh Allah. Itu udah pasti, ya. Kesuksesan itu dari Allah. Siapapun yang sukses, pertolongan Allah. Tapi catat, pertolongan Allah itu tidak ada yang gratis, tidak ada yang cuma, tapi hasil ikhtiar yang sungguh-sungguh, doa yang terus-menerus. Siap ya? Jadi Allah menolong Rasulullah pasti, tetapi pertolongan Allah melalui ikhtiar dan doa. Bagaimana ketika perang Badar, Rasulullah sampai sorbannya bengkak. Ya Allah, kalau seandainya hari ini kami dikalahkan, maka tidak akan ada lagi yang menyembah Engkau. Jadi seolah Rasulullah mengancam. Tapi Allah menangkan. Ya. Siap ya? Mungkin demikian ibu-ibu, bapak-bapak, karena anak sedang ngadat. Sekali lagi, orang sukses adalah orang yang menghadapi kesulitan. Orang sukses adalah orang yang bekerja sama, super team bukan superman. Orang sukses adalah orang yang membalas kejahatan dan kebaikan. Orang sukses adalah orang pandai mengatur waktu. Orang sukses adalah orang yang ditolong oleh Allah. Tapi pertolongan Allah hasil ikhtiar yang maksimal dan doa yang sungguh-sungguh. Mungkin demikian yang berasal dari Allah. Semoga diterima. Yang saya sendiri mohon dimaafkan. Alhamdulillah fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.